Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang bahagia ini hanya dapat bersama-sama dengan guru-guru Tanyo, yaitu Bapak Dr. Abdullah dan juga Bapak Dr. Gunawan, dan yang paling istimewa Tanyo dapat bersama dengan Abu Syik. Dan juga pada abu-abu tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat sekalian, yaitu hanya telah dapat mendengarkan tausiah penyampaian dari guru-guru Tanyo, itu dari bapak-bapak dokter, dan ada lainnya cukup kami hadir, yang dari Labuan Haji, yang dari Labuan, yang dari Matang, yang dari Aceh Timur, yang dari Demi. Jadi sama-sama dengan berniat bagaimana supaya ajaran tasawuf dan kesuciannya dapat kembali untuk dipahami dan diamalkan oleh guru Aceh. Sebagaimana dimaklumi bahwa belum ke-20 belajar penuh untuk menyampaikan ilmu tasawuf dan kesucian. Ke-20 titik bulan, kecuali tsunami 2 bulan yang kanan, dan juga dalam konflik Aceh dan Tuhan tetap untuk menyampaikan ajaran tasawuf. Ya. Pada masanya ulun juga dihambat oleh BKU di jalan dan juga oleh pergerakan Aceh dari gunung, tapi anak peduli menjadi karena tentang sayang kepada umat. Makna sayang kepada umatnya, nah pepatah yang disampaikan oleh Guru Minangkabau. Pepatahnya, Datuk Tamangguang menggalih padi digalih katanjong barulah. Islam tangguang tapi tidak jadi, karena rakyat dulu badan tercampak. Ini maksudnya. Dikatakan Islam tanggung, dia salat, dia sembahyang, dia berpuasa, tapi nafsunya dikotorinya oleh penyakit-penyakit nafsu, sehingga hatinya ini tidak bersih daripada penyakit-penyakit nafsu jelek. Dia ini yaitu berpenyakit nafsu, sangat cinta kepada dunia dan juga kesombongan, kedengkian iri hati. Belum dapat lagi meningkatkan nafsu untuk mendapat nafsu mutmainnah. Jadi munyo sembahyang tanyo yang terkubur temayang, tapi hati dan nyombong tidak diterima Allah. Tidak akan masuk surga orang yang ada semisal darah dari kesombongan dalam hatinya. Jadi menancit penyakit nafsu, kedengkian, kebencian, karena kebencian itu dapat menghilangkan amal-amal yang saleh yang dilakukan, yaitu al-hasadu ya'kulul hasanah kama ya'kulun naru al-hatab, sama seperti api membakar kayu yang kering. Makanya nafsu ini tidak bisa dibersihkan dengan kita memahami akidah al-sunnah. Tidak bisa kita untuk menghilangkan, memperbaiki nafsu dengan mengetahui hukum cara sembahyang.
Tapi nafsu ini dapat kita atasi sifat-sifat nafsu yang jelek dengan kita bertasawuf, dengan kita belajar ilmu kesucian, dengan istilah kita dapat mengamalkan rukun Islam yang ketiga, yaitu ihsan. Anta'budallah ka'annaka anta'budallah ka'annaka tarah, itu kita dapat bermusyahadah tajalli Allah, asma dan sifatnya dalam hati kita terlihat, kasih sayangnya, karena pemberiannya yang banyak, hingga timbul cinta dalam hati kita, rindu, hingga ada yang lupa kita kepada selain Allah, kepada diri kita. Maka kita tidak tersangkut dengan alam, kita merdeka dari alam, kita dapat bermakrifat hanya Allah. Bahwa Allah itu yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Setelah kita putus sangkutan kita pada alam dan diri, kita dapat menghilangkan ananiyah, keakuan, wujud diri kita. Maka berubah setelah hati kita bersih dari sifat-sifat yang jelek, kita bisa berakhlak yang mulia, kita bisa bernafsu mutmainnah. Bila mana kita ini, diri kita telah bersih dari wujud diri, kita mendapat nafsu kamilah atau nafsu ubudiyah, supaya cahaya makrifat itu dalam hati kita dan dalam zahir batin kita itu bercahaya, maka kita dapat bersama Allah. Kalau masih ada pada diri Anda selain Allah, ada pada batin Anda selain Allah, Anda tidak dapat bersama Allah. Kalau ada diri Anda pada batin Anda, Anda tidak dapat bersama Allah. Maka tasawuf, ya, kita berusaha jangan berpisah-pisah dengan Allah. Kalau kita telah dapat tidak berpisah dengan Allah, itu dikatakan sufi. Sufi ini bersih daripada berpisah dengan Allah. Untuk kita tidak berpisah atau asmu tafarud, kita dapat tidak terlihat selain Allah, termasuk diri kita, rasam diri, yaitu hal diri dan makan diri, tidak terhijab Allah itu oleh ananiyah diri kita, tidak terhijab Allah itu oleh sifat diri, oleh kesempurnaan diri. Jadi kita bersih daripada hawa nafsu, artinya untuk mencari hubud, keuntungan diri, dan juga kita bersih daripada wujud diri. Nah, wujud diri itu adalah merupakan dosa yang paling besar, wujuduka dan dunnaka laika sujudnya. Wujudmu itu adalah dosa bagimu, tidak bisa dibandingkan dosa selain daripada dosa wujud diri. Maka ego atau wujud dirinya letak tertanam bawah wajah, bangun pangkat baju kambung, bahata-hata dua ni kahebah. Jadi ini masalah, sehingga akhlak tidak baik, makrifat tidak baik. Momentum perjuangan yang dipugar oleh orang Aceh tidak akan berhasil, tidak akan berhasil. Tanyo telah berjuang dari DI, Mundi, tapi Tanyo nihil bahwa lebih banyak barat. Tanyo berjuang untuk terbentuk kemerdekaan perang habis-habis, tapi hasilnya sedikit. Lainnya Tanyo sampai-sampai mempekir-pekir. Itu karena Aceh sudah tidak lagi memahami tasawuf dan kesufian. Jadinya untuk dijual, maka untuk menjawab pertanyaan dari Tunku Munah, Abu memperjuangkan tasawuf supaya kita bisa akhlak yang baik, supaya kita bisa dekat dengan Allah, tidak dikotori hati kita oleh sifat-sifat nafsu yang jelek.
mapakkan ulama-ulama Aceh menentang Abu. Dan pertanyaan kemudian Abu mengangkat ilmu kesufian. Semua terjali wujud Allah itu dalam batin sehingga hilang lagi supaya dapat makrifat. Tapi orang Aceh boleh Abu bahwa kalau sudah terjali terlihat kepada Allah, kaji itu Allah. Hanya pendapat ulama-ulama. Jadi paham ajaran Abu Amran tetap tajali terlihat keberadaan Allah, tajali kaji ke Allah yang kapirnya notak tak perang, maka terjadi ke di Pidijaya yaitu gaji balai menanci tentang komunal gaji balai di Sungai Raya pelemparan rumah muratib. Karena muratibnya untuk mendapatkan tasawuf dan kesufian, maknanya dengan ratibnya hudur ratibnya kepada Allah. Hanya meratib supaya kita ingat lain. Kemudian dengan tanya meratib supaya hilang ingatan kepada lain Allah. Hanya Allah. Supaya tanya sampai kepada hadrat kudus. Adzikru miftahul babil hadrat. Zikir itu anak kunci supaya tanya sampai ke hadrat. Yaitu pada satu waktu, satu tempat yang tidak ada pada tempat itu selain Allah. Termasuk diri kita supaya bedanya itu ma'rifat ketauhidannya tertanam. Imam Acehnya pikir akidah Islam. Akidah itu berasal pada akal. Untuk kita berakidah kita ada hukum akal, ilmu. Jadi tidak ada akidah mereka itu ayat cinta sampai kepada hati. Jadi akidah sekedar mengaku ada Allah. Kalau tasawuf, bagaimana supaya kita dekat dengan Allah? Baik sekedar mengaku entah, supaya dekat dengan Allah, supaya ternyata cintai Allah. Itu tasawuf. Sufi supaya tidak terlihat selain Allah, termasuk dirinya. Jadi akidahnya masuk ke dalam. Jadi di tengku-tengku di Aceh punya umpamanya tanya kepada Allah, berarti hanali akidah dikenal. Akidahnya saja sekedar mengaku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Belajar tasawuf, belajar tarekat. Ada berbagai-bagai tarekat, baik Naqsabandi, Syatari, Ampas, Jami dan lainnya untuk supaya dekat dengan Allah dirinya tersebut. Yang katalah. Jadi bila mana syahaya itu masuk tidak terlihat selain Allah, kaji ke Allah hanya dakwah. Jadi ilmu sufi dan hakikat ulama-ulama di Acehnya hukum, hukum. Jadi barunya ditanya ulun di Labuan Haji, Angku Amran itu mau adik-adik Bambang Don, Bandung perjuang syariat. Idam kanan perjuang hakikat dan makrifat. Yang bertentangan dengan Bambang Don. Maka Bambang Don, adik Don, menentang Don hanya benci kepada Don. Jadi dasar Don untuk memperjuangkan hakikat makrifat. Dan kemudian Pak tadi kebenaran ilmiah malah pula ulangnya mengamalkan tarikat sufi, yaitu lagikan Abdul Rahman Al-Akhdari habada tarikatus sufi tahdi ila martabatil aliyah. Habada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Bagus sekali tarikat sufi untuk mengangkat kita kepada martabat yang tinggi. Jadi tarikat sufi, tarikat di samping katanya bertarikat, tak paham katanya sufi hakikat. Nah, tarikat tentang hakikat tak paham. Jadi itu tidak benar adanya. Jadi tarikatnya jak kemohonannya Allah, hudur hadapan Allah. Hakikatnya terlihat cahaya-cahaya keberadaan Allah. Dengan kasih sayang Allah memberikan nikmat katanya tinggal tua dan nyoba inau buat macam. Itu hakikat, maka akan terjadilah makrifat. Hanya Allah.
dari Allah semua, perbuatan Allah, sifat Allah dan wujud, tidak dari lainnya. Inilah maknanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam dasar negara Tanyo, sila pertama dalam Pancasilanya. Mulai negaranya kabagu, nyonyan oleh supinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Allah hanya menguat Allah untuk buat negaranya. Atas nama Allah juga tanya merdeka. Jadi isi Tanyo yang telah lakukan sesuai dengan sila kedua, yaitu manusia yang adil lagi bertasawuf, berakhlak yang bagus, patuh pada apa yang dianjurkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ayat ini sama Tuhan yang Maha Esa. Jadi tauhid tasawuf untuk memperjuangkan keimanan supaya imannya meningkat. Jangan iman munafik, iman awam, paling kurang iman awas. Kalau dapat iman tawasus. Dan juga memperjuangkan supaya tanya bekna penyakit nafsu dunia lengket lama dia, kesombongan, kedengkian, iri hati, buruk sangka, bungeh yang berlebihan, bungeh kebencian bekna. Itu maksudnya supaya mereka macamnya dapat berakhlak yang bagus, akhlakul karimah, dapat tawadhu, dapat melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan haknya dan kelebihannya, supaya dengan demikian dia bisa gaul dengan sesama yang baik. Dan juga supaya orang Acehnya meningkat ibadah meningkat. Maknanya ibadahnya bukan cara dukun, tapi ibadah dukun bagaimana ikhlas, untuk khusyuk dalam melakukan ibadah. Jadi untuk memperbaiki ibadah dan untuk yaitu menghilangkan penyakit nafsu supaya berakhlak yang mulia, saya katanya dapat bermakrifah dengan tauhid atau meningkatkan keimanan dengan iman yang kamil supaya tanya dapat bersama Allah, tidak bersama alam. Yang ketujuan perjuangan tasawuf dan khusyuk. Jadi awak-awaknya aku dibanci ulama-ulama majih nampu, sufi nampu, hakikat makrifat nampu. Yang betul di dalam nadam tarikat kama hadaitana lil tarikat antu silana likural hakikat. Nyo batatanyo gunung hakikat yang menyentak nepui kamu. Apa nanti kan tantangkan nobri hidayah tamong tarikat. Tadi dapat kitanya mendapatkan gunung hakikat. Gunung hakikat itu makrifat. Untuk mendapatkan gunung hakikat makrifatnya, tanya harus melalui syariat yang bagus, tarikat yang muktabar yang baik, kemudian juga hakikat yang benar, cahaya-cahaya daripada asma dan sifat masuk, kemudian baru bertemu dapat makrifat. Jadi jalan untuk mendapatkan makrifatnya yang ketiga dalam nadam tarikat wa askina asfasyaradil hubbi likatni lana kamal kubi. Minuman gasih yang tak bersih nupuji ke kamu supaya hampir yang sempurna nubi ke kamu. Makna cinta kita, cinta itu tahu, cinta itu tajali, terlihat kebagusannya dalam hatinya baru cinta. Kalau terlihat kebagusan kebaikan Allah yang dalam hatinya adalah cinta kepada Allah. Jadi dalamnya Bandung terlihat kebagusan kebaikan Allah. Nah, budanda ada juk mata lu, buah hidung, juk cidala lalu, tujuk Bandung mah. Aku sayang Allah nya hana. Aku cinta nya Allah hana. Nah, waktu begitu tu, doa tawati berzikir. Jadi karena itu perlu juga cinta kepada Allah, insya Allah sifat-sifat nafsu yang jelek itu hilang. Nah, kita ini merasa semangat dalam beribadah.
Makanya ku innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman bila disebut Allah bermanfaat hatinya. Jadi belum betul. Kadang-kadang terlejak pada hasilnya gunung tilik. Anak kita ajak kota, aku di numpung-numpung tunjuk pandangan. Untung karena ada syukri Daud, ketinggalan pangonya, menerima lun, maka kita kota mengkota. Kata kota je, bakal akan ambil bunga MPU Aceh bunga seluruh MPU, pakai Pak Gubernur supaya itu tauhid tasawuf adalah organisasi yang terlarang di Aceh. Jangan tuduhan, tahu tuduhnya? MPU. Organisasi yang terlarang, boleh cuma di PKI. Jawab, untung bunuh itu. Dan di umur, di kuil, aku coba tolong aku dialog, bahasa nawanya. Kau yang kenapa kawannya tanya, yang kemakalan jetik lem. Punya apa? Lalu cuma nyom, lalu cuma supaya betul tanya beribadah. Ada 4 tingkatan. Padahal pertama ilmu. Tanya bagaimana ilmu itu. Namanya itu syarat rukun sembahyang, nyat ilmu. Yang mengenai sembahyang ni, syarat rukun sembahyang itu dulu. Setelah ada ilmu, tak amalkan. Baik ada pementang, kubur, sembahyang. Ilmu hati ada kubur, telah tubuh dengan tubuh bagi sembahyang dulu kubur. Setelah ada amal, maka ada hal. Hal itu tersangkut hatinya kepada Allah, terlihat kebagusan kebaikan Allah, maka cinta dan rindu dengannya kepada Allah. Hal itu adalah pantulan daripada jalal dan jamal Allah. Tambah mengamati dengan yang berasal daripada sifat Allah. Maka pada waktu itu dikatakan juga hakikat ketuhanan, maka menyebabkan tanya cinta dan rindu kepada Allah. Menyebabkan cinta rindu, anda tidak boleh. Baru tanya khusyuk, mendurati kepada Allah. Itu hal. Jadi setelah ada hal, maka syukur dan makrifat terlihat dengan kebagusan kebaikan Allah dalam hati. Maka gaduh yang lain, tanya gaduh dalam ingatan, tanya mengingat Allah, hanya Allah semata-mata. Itu tempat istirahat. Akhirnya turun tauhid tasawuf dari sepi beramal dalam ibadah. Menyatanya sekedar paham syariat, Bismillahirrahmanirrahim, artinya oleh Allah. Gunung laut, kemudiannya matinya Allah dia belum li. Karena cahaya Allah itu belum masuk. Kalau sudah masuk, dia tidak kalau sebentar cepat kita kembali. Jadi mengenai hal atau hakikat dan makrifatnya, angali dipelajari di pesantren. Tanya, tamu ono tupah, tamu ono mahali, hana barangnya lain. Tamu ono ayatul usul, ono subhana. Yang pasti tamu ono, yang kita sufi. Betul, Fatul Mursalah, hukum tanya martabat 7, namanya Manajil Saidi, hukum tanya Yahya Ulumuddin, sampai bagaimana hukum tanya tarekat. Namanya hukum tarekat Asy'ari, apa diajarkan hukum ruku, murakabat, tahu kita murakabat ma'iyah, kita tahu. Jadi hukum mengenai tasawuf tarekat. Jadi artinya di pesantren tanya di Aceh, karena pedulinya yang penting mudah, untuk mengenai hukum, lebih mengenai mahali, mudah nyasah, nyawa hukum, udalinya lalai mendali. Jadi tidak ada istilahnya mengamalkan ilmu. Dan cahaya ilmu itu hal tidak terlihat lagi dalam hatinya, supaya dia saljuk dan kalian
supaya dia bisa bermakrifat dengan tauhid yang benar. Jadi berpegang bawahnya yang temannya dulunya sebenarnya tutup abulah nak yang muda wali. Karena yang penting kamu hadai tanah lidi tarikah yang muda wali. Maka lu pegang lu selama lu berkhidmat kepada penuntut syariat, hakikat marifat lu telah terkenal di mana-mana. Jadi itu dia uji. Jadi sebenarnya Aceh bangga dengan Nalu bangga karena bisa membuka seminar internasional Batika, burung Iran, burung Turki, ya, burung Tunisia, kemudian Singapura, Malaysia. Jadi jino na saham tanya di Malaysia, na tanah di Kariwak di Malaysia. Jadi batin hana ulama Aceh yang hidup tanah di Malaysia. Yang ke Allah maka oleh karenanya Abu Syekh anak kota harus tadahirkan dari tasawuf dari sepi IPD ya betul coba jadi dari nyagi jadi batilum dengan tanya memahami hakikat makrifat. Siapa orang yang tidak tahu hakikat makrifat sia-sia hidupnya di muka bumi ini. Punya orang hukum hakikat makrifat sia-sia. Ikut dari urun Farsi Hamah Baidas, berarti sia-sia hidupnya. Kalau dia tidak tahu hakikat makrifat, tidak tahu dia makan panah dan bakar, maka sia-sialah hidupnya di muka bumi ini. Walaupun jimalin hebat, udah di sia-sia. Jadi dari nyangki makanya melihat bawahnya dengan lembut khidmat hakikat makrifat, tahu bagaimana makan panah, makan bakar, tahu saya tahke, tahu saya namanya talbis, dalam kata-kata gurunya. Jadi tahu musyahadah, tahu muayyanah, tahu kasyafah, itu perjalanan batin untuk usul kepada Allah Subhanahu. Jadi cukup berkah sehingga jamaah ramainya belum dikunjungi tiap-tiap satu jamaah lu 2.000 tiap-tiap satu ya kamu tarikat 60 tiap-tiap satu kaduatan kali itu tiap-tiap satu ngomong dekat 60 70 dari Gayo dari Takengon dari Padang itu semuanya adalah keberkahan tarikat sufi atau kita memahami hakikat. Kita tahu alam uluhiyah, kita tahu alam jabarut, kita tahu alam malakut, kita tahu bagaimana kita taraki kepada alam malakut, kepada alam jabarut. Itu ajaran tarikat. Dengan demikian kita akan penyebab tumbuh akhlak yang bagus, hidup berkasih sayang, dan tanya selalu tidak lupa-lupa kepada Allah, mendapat cahaya makrifat, hanya dibantu oleh Allah. Tadi inilah maknanya dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpeganglah kamu dengan tali Allah sekalian, yang syariat. Kemudian tambah ayat, wa'tasimu billah wa maulakum, berpeganglah kamu dengan Allah, dianya Allah Tuhan kamu. Jadi kan berpegang dengan tali, tapi dengan roh Allah berpegang. Kaki berpegang dengan roh Allah, taraki daripada wujud wahad. Nah, kita hilangkan wujud wahad, wujud selain Allah telah mati ini. Nah, hanya tidak ragu lagi, bersih daripada ragu lagi. Maunya wujud wahad, wujud lain Allah telah hilang dalam hati ini. Wujud lain Allah, maka baru kutanya dapat bersama Allah. Jadi yang ke ajaran tasawuf, ajaran hakikat untuk bermakrifat dengan ayat wa'tasimu billah, ajaran syariat dengan ayat wa'tasimu bihablillah. Jadi bandua adanya harus bersyariat adalah ibarat gelas, berhakikat ibarat air.
gelas tanpa air, maka gelas itu tidak ada gunanya. Bersyariat tanpa hakikat, maka syariat itu tidak ada artinya. Yang lagi datuk memang buang, menggalai padi digalai, tanjung barulah Islam tangguang. Tapi dia semayang empat masih juga mati masih, dia kupul juga mayang ni, karena merasa takut dalam hatinya, merasa cinta pada Allahnya karena tidak ada dapat cahaya Allah dalam batinnya. Jadi kalau kita bersyariat saja tidak berhakikat, ibarat gelas tanpa air. Kalau kita berhakikat tanpa syariat, ibarat air tanpa gelas. Jadi keduanya terjalan. Jadi untuk mencapai hakikatnya, hakikat sufinya, ya perlu lagu deh, pernah lagu arti musik yang dapat untuk membersihkan batin dari sifat-sifat nafsu yang jelek, supaya dengan mudah bagi kita untuk mendapatkan cahaya Allah asma dalam batin. Barangkali yang ke Tengku Musafir. Jadi insyaAllah alusi, berarti don tidak lagi berekor, mengabu don sebagai imam dalam masjid Al-Falah Gunung Pecah, mengabu Amran, mengabu Abu Amran ajaran sesat, ajaran Jadi dikut tapi mengalu sebenarnya kita makanya Gunung itu dipecah. Ya insyaAllah pakai bagus kaji dan mudafir mengabu. Dia tengok tak perlu mengabu. Oh dia tengah mengabu cik. Kali-kali ini kalah hanya berlikir, berlikir kerjaan.